selamat sore teman-teman. Selamat sore. Halo, selamat sore. Sore. Buat yang mau on cam, silahkan on cam, Mas, Mbak, teman-teman. Sembari kita sebelum kita mulai acaranya, mungkin di sini saya selaku moderator akan membacakan peraturan prosedur kegiatan kita pada hari ini. Nah, yang pertama itu kegiatan dilakukan via Zoom. Untuk peserta yang menggunakan handphone bisa download aplikasi terlebih dahulu. Untuk yang menggunakan laptop nanti bisa langsung klik yang dibagikan. Nah, yang kedua untuk kegiatannya untuk yang pertama itu jam 3 sampai jam setengah 4 itu masuk ruang meeting, setengah 4 sampai setengah 15.35 pembukaan oleh moderator, 15.35 sampai 16.20 pemaparan materi, selanjutnya yaitu sesi tanya jawab dan ditutup dengan penutup. Nah, dalam kegiatan webinar ini, selama kegiatan berlangsung, peserta diharapkan untuk mematikan mikrofon. Nah, selanjutnya untuk penyampaian pertanyaan disampaikan melalui via chat yang ada pada aplikasi webinar Zoom ini, atau dengan cara menyalakan audio saat moderator sudah memberikan kesempatan kepada penanya untuk menanyakan pertanyaannya. Nah, untuk sistem pertanyaannya nanti di sini dengan cara para peserta nih, jika ingin bertanya bisa langsung lewat chat yang ada di Zoom. Nanti format pertanyaannya itu dengan nama _jurusan_angkatan. Nah, di situ pertanyaannya bisa lewat via chat itu atau dengan menggunakan mikrofon setelah diberi kesempatan oleh moderator. Nah, di sini yang kelima, info mengenai link webinar akan di-share pada grup WA peserta kegiatan. Yang terakhir, peserta akan mendapatkan e-sertifikat kegiatan dengan catatan mengikuti keseluruhan rangkaian acara. Untuk kelancaran kita bersama, mohon untuk para peserta untuk wajib mengikuti peraturan yang ada. Terima kasih. Sebelum kita mulai, mari kita sapa dulu kepada materinya nih udah hadir di tengah-tengah kita. Kepada Mas Pratama Megantoro. Ya, Mbak. Ya, halo Mas. Sore, gimana kabarnya Mas? Kenapa? Gimana kabarnya? Lumayan. Alhamdulillah. Ya, karena COVID, jadi mau nggak mau harus muter otak ini. Ya Mas. Makasih nih kita dari panitia Mas, makasih banyak udah bisa ngeluangin waktunya buat berbagi ilmu lah bersama kita ya di sini. Meskipun keadaannya lagi online. Ya. Mbak siapa namanya? Mbak Rizka? Oh iya, lupa. Ya, kenalin nama saya Rizka Yudhistira Wardani, biasa dipanggil Rizka, Mas. Oh iya. Nah, perlu ini teman-teman peserta dari ini ya, dari UNER semua ya berarti? Iya, Mas, khusus FEB UNER, Mas. Oh, oke. Juga nih buat para peserta bisa dilihat di posternya dengan profil Mas Tama nih sebagai owner dan founder Tama Lobster PT Trikarya Makmur Jaya, dan juga sebagai owner dan founder Makan Lobster PT Makan Lobster Indonesia, serta owner dan founder kerjaimpian.com PT Kerja Impian Indonesia. Wah, keren banget ya. Ini bisa buat kita semua.
Ya, pusingnya double-double, Mbak. Iya, Tapi sorry, suaraku masuk nggak ini? masuk Mas. Masuk ya? Gambarnya jelas nggak? Gambarku? Jelas Mas. Oh ya sudah, oke. Eh, Selanjutnya nih sebelum kita masuk di acara selanjutnya kita punya video nih buat para peserta sebelum masuk ke acara inti ya. Yuk kita makan lobster. Hari ini aku lagi ada di Delta Sari Sidoarjo dan aku mau makan lobster. Ini lobster jumbo yang aku pesan, lobster jumbo saus padang. Ada juga lobster jumbo saus telur asin. Dan yang terakhir lobster saus black pepper. Dalam satu piring itu isinya ada lobster, ada kerang hijau, ada jagung manis, dan ini daging lobsternya tuh benar-benar tebal banget. Aku ini mau cobain daging lobsternya. Makan. Dicucol pakai saus padangnya lebih enak. Dan ini benar-benar mantap. Dan ini lobster yang dipakai itu lobster air tawar, tentunya lebih rendah kolesterol daripada lobster air laut, dan tentunya lobster ini fresh karena mereka budidaya sendiri. Untuk keterangan lengkapnya tidak terkasih di video. Merupakan salah satu video profil singkat dari lobsternya Mas Tama ya Mas. Mungkin kita bisa langsung masuk ke materi ya Mas ya, buat pasti teman-teman juga pada gak sabar nih buat dengerin materinya, mungkin buat yang pengen berwirausaha juga. Boleh, jadi kita akan, aku sih sebenarnya pengen bahas secara simple aja. Jadi karena rencana kan ini 2 kali pertemuan ya, betul ya? Iya Mas, benar sekali. Jadi pertemuan pertama itu rencanaku sih, aku pengennya untuk nge-breakdown aja entrepreneur atau teman-teman wirausaha itu pada dasarnya ini kayak gimana, terus apa aja yang perlu kalian miliki ketika kalian mau mulai wirausaha atau kayak gimana. Jadi ketika nantinya teman-teman bergerak di bidang masing-masing ataupun bergerak di usaha yang memang sesuai dengan passionnya teman-teman sudah tahu poin-poin apa aja yang harus dilakukan kayak gitu sih. Ya Mas. Udah masuk kan ya Mas share screen-nya? Ya. Ya. Ini bisa langsung dijelasin nih Mas dari Mas Tamanya nih. Oke, sebelumnya selamat sore teman-teman. Jadi thank you banget buat teman-teman dari Koperasi Mahasiswa UNER yang sudah mau buat ngundang aku. Usaha aku sih sebenarnya nggak seberapa sih kalau dibandingkan sama teman-teman wirausaha yang lain. Tadi buat aku ini juga kesempatan yang terima kasih banget buat teman-teman koperasi. Di video atau di live seminar ini kita rencanaku sih karena kita ada 2 kali pertemuan pertama ini aku ingin ngasih tahu sebenarnya itu ada 3 hal yang teman-teman harus miliki ketika teman-teman mau mulai berwirausaha atau memulai karir sebagai entrepreneur. Soalnya kan sekarang kan lagi zaman-zamannya ya, apa istilahnya kayak ayo kita wirausaha, ayo jadi entrepreneur dan lain sebagainya gitu loh. Padahal langkah menuju ke sana itu cukup lumayan susah untuk dilalui gitu loh, tapi bukan sesuatu yang nggak bisa dipelajari. Nah, oke, next. Nah, di slide ini kita akan jelasin itu. Aku sih pengen jelasin sebenarnya ada 3 hal. Jadi pada dasarnya itu siapa sih yang bisa kita bilang sebagai seorang entrepreneur?
kemudian skill dan tantangan apa aja yang harus dimiliki, dan atau apa aja yang nanti akan kalian rasakan, dan indikator personality sebagai seorang entrepreneur itu bisa dikatakan entrepreneur itu apa aja. Jadi kayak gitu. Next. Nanti ada tanya jawab di sesi terakhir ya, bener ya? Oke, kita akan bahas soal apa itu entrepreneur dan siapa saja yang ibaratnya bisa dibilang sebagai seorang entrepreneur. Jadi entrepreneur itu kita bahasa entrepreneur itu sebenarnya awal mulanya itu dari bahasa Prancis, itu namanya entreprendre, dan itu menjelaskan bahwa seseorang yang mengorganize mengorganize sebuah usaha atau sebuah perusahaan. Dalam hal ini spesialnya adalah di bidang bisnis. Biasanya mereka dalam mengelola perusahaan atau dalam mengelola usahanya, dia sudah memasukkan input dari pengalamannya dan risiko dari usahanya. Itulah adalah yang namanya entrepreneur, dari seorang entrepreneur. Nah, di sini dalam bidang entrepreneur itu kita lihat sisi personalnya ya. Kita lihat sisi personalnya. Dia ada perbedaan antara orang-orang yang jadi wirausaha dan orang-orang yang bekerja di sebagai pegawai karyawan atau pegawai kantoran gitu. Oke, next. Jadi kita bandingkan antara bagaimana seseorang itu memiliki kreativitas dan memiliki inovasi terhadap bagaimana dia memiliki skill dalam mengatasi sebuah bisnis atau bagaimana dia memiliki networking. Jadi pada dasarnya dibagi jadi 4. Ada yang memang kategori sebagai inventor atau hanya penemu aja, peneliti. Dia biasanya tinggi banget soal kreativitas dan inovasi. Tapi ketika dia berbicara soal manajemen skill dan bisnis dan bagaimana cara sebuah bisnis bekerja, dia biasanya low banget. Atau sebenarnya dia sebagai manajemen skill nggak bisa, bagaimana cara, dan dia juga nggak punya link, nggak punya networking yang bagus, dan creativity nggak ada, ya dia hanya promoter aja. Promoter yang istilahnya ya mempromosikan sebuah usaha, atau jadi karakternya seperti itu. Atau dia sebenarnya punya skill untuk manage sebuah usaha, dia tahu bagaimana bisnis itu bergerak, dia punya jaringan, tapi dia tidak punya kreativitas dan inovasi di dalam bisnis tersebut, itu jadi jatuhnya ke manajer. Tapi untuk teman-teman sebagai teman-teman entrepreneur itu seharusnya memiliki 5 kategori ini. Jadi kreativitas kalian harus punya, kalian harus punya soal inovasinya juga, bagaimana kalian memberikan inovasi di usaha itu, bagaimana kalian bisa bisnis ini mau dijalankan ke arah mana, bagaimana memanage karyawan yang ada di situ, terus jaringan kalian juga harus luas. Oleh karena itu kadang entrepreneur itu dia diwajibkan untuk paling tidak dia bisa soal 2 hal. Karena berkaitan dengan posisi-posisi level yang ada di sebuah struktur organisasi ya. Dia itu paling nggak punya 2 hal. Oke, next. Nah, paling nggak entrepreneur itu dia harus bisa bagus soal 2 hal, yaitu bagaimana dia bisa melihat sebuah peluang dan kemudian bagaimana dia bisa memaksimalkan sebuah peluang itu yang ada. Jadi pada dasarnya dia harus memiliki dan dia harus bisa soal 2 hal ini sebenarnya. Kenapa kok kayak gitu? Kita lewat coba back lagi slide-nya. Nah, kemampuan teman-teman harus bisa melihat peluang dan juga harus bisa mengeksploitasi sebuah peluang itu. Karena nggak semua entrepreneur ini kaya akan 5 hal itu. Jadi, soal teman-teman sebagai entrepreneur, 4 posisi ini adalah posisi yang diharuskan dimiliki di sebuah perusahaan supaya perusahaan itu maju. Jadi, kalau kalian tidak mengerti soal itu, kalian bisa fokus ke, bisa kalian serahkan ke tim khusus yang memang bagian invent sebuah produk ataupun invent
dia melihat bagaimana cara mengembangkan sebuah usaha, ataupun kalian bisa serahkan ke manajer juga bisa. Manajer untuk mengelola si SDM-nya, mengelola sumber dayanya, itu terkait soal bagaimana mengeksploitasi sebuah peluang itu tadi. Next. Next lagi. Nah, di saat teman-teman untuk memanfaatkan bagaimana caranya menangkap sebuah peluang dan bagaimana caranya mengeksploitasi sebuah peluang itu, ada beberapa cara untuk melatih supaya itu bisa terasah lah istilahnya. Itu adalah pertama, kalian harus sering-sering menemui orang baru, sering-sering bergabung pada komunitas yang baru, perkaya jaringanmu dan perkaya pertemananmu gitu loh. Di saat kalian menemukan seseorang yang baru ataupun kalian masuk ke lingkup sebuah komunitas tertentu yang baru juga, kalian akan dapat input-input masukan yang sebenarnya bisa kalian terapkan di usaha kalian. Tapi ya harus difilter juga sih, kadang ada input yang nggak baik juga nggak perlu dimasukkan. Kemudian ketika kalian sudah bertemu dengan seseorang yang baru atau komunitas yang baru yang kalian rasa memiliki visi dan misi yang kurang lebih hampir sama dengan kalian, disitulah kalian membicarakan soal bisnis kalian dan kalian mulai diskusi di situ soal kenapa kalian ingin mulai usaha. Nah, untuk teman-teman yang masih baru ketika masuk ke dalam komunitas yang seperti itu atau ketemu dengan orang yang memiliki visi-visi yang sama, ngobrol soal bisnis, biasanya akan keluar semua input-input yang bisa kita dalami lagi soal personal bisnis yang kita miliki itu tadi. Kenapa kok kayak gitu? Karena kadang itu ada beberapa hal yang kita nggak kepikiran, tapi orang lain bisa mikirin, terutama orang yang akan memakai produk kita. Jadi ketika kerja impian ini mau aku launching, kerja impian kan ini basicnya hampir sama dengan job street ya. Cuman ketika ini mau aku launching, aku sempat ngobrol dulu dengan salah satu bisnis ini. Mungkin teman-teman pernah dengar, itu bisnisnya namanya FastPay. Mungkin pernah dengar ya, itu lembaga pembayaran PPOP, dan sebenarnya FastPay itu adalah salah satu, kalau sekarang itu namanya apa ya, bisnis keuangan yang venture capital, terus apa itu ya namanya ya, apa Mbak Rizka namanya yang bisnis keuangan itu, yang bergerak di bidang keuangan, teknologi keuangan dan teknologi fintech. FastPay itu merupakan salah satu fintech pertama di Indonesia. Yang sebenarnya fintech paling pertama sebelum munculnya itu adalah FastPay. Dan salah satu muridnya adalah sekarang sudah resign dari startupnya itu, namanya Mas Ahmad Zaki. Jadi foundernya Bukalapak. Sebelum itu aku ngobrol dulu sama yang ownernya Pak. Saya nggak bisa sebutin namanya sih. Owner di situ, kita ngobrol, kita sharing. Nah, di situ kita ngobrol banyak dan aku dapat input baru. Nah, itu juga penting juga untuk teman-teman untuk mendiskusikan motivasi kalian memulai bisnis dan solusi dalam bisnis itu seperti apa ke komunitas yang baru. Itu cara melatih sense of entrepreneurship kalian. Kemudian yang ketiga, kalian coba deh untuk mempresent bisnis kalian atau mempresent ide kalian, motivasi kalian ke orang-orang yang baru itu tadi. Kalian lihat responnya kayak gimana. Kalian lihat bagaimana caranya mereka melihat sebuah ide yang mungkin sudah berjalan atau belum berjalan, saya nggak tahu ya. Coba lihat bagaimana respon mereka. Tidak harus kalau responnya mereka itu jelek, bukan berarti bisnis kalian jelek. Atau mungkin karena mereka nggak ngerti aja maksudnya, tapi paling nggak kalian sudah present itu, kalian tahu kira-kira produk kalian akan ditanggapi seperti apa oleh orang lain. Jadi kalian tidak perlu harus, karena gini, ada beberapa orang, ini sama halnya kejadian sebelum aku punya tiga PT ini. Waktu itu aku masih punya usaha di bidang kuliner kalau nggak salah, itu aku punya 28 cabang dan aku saklek banget gitu loh. Aku ngerasa bahwa usahaku tuh udah gede, tapi akhirnya kena bangkrut dan di situ aku mulai belajar. Jadi kayak gitu. Next.
Nah, ngomongin soal motivasi kalian mulai berwirausaha, itu sebenarnya ada berbagai macam tipe sih motivasi yang kadang-kadang mempengaruhi seseorang itu mulai berwirausaha, mulai dari keinginannya untuk berdiri sendiri, terus ingin mencari kekayaan, ingin menjadi sebuah panutan mungkin di tempatnya dia, atau ingin cari jam kerja yang fleksibel, atau mungkin cuma sekedar supaya saya nggak nganggur, atau mungkin dari bisnis keluarga. Daripada dasarnya ada 6 hal itu yang mempengaruhi orang-orang itu untuk memulai sebuah bisnis, yang sebenarnya nggak ada yang salah gitu loh. Untuk memulai itu nggak ada yang salah di antara 6 ini, nggak ada yang salah, nggak ada yang jelek. Cuman apa dasar yang mendasari itu harus benar-benar teman-teman pegang ketika mulai bisnis. Kalau aku ketika awal itu, aku sebenarnya ketika masa-masa SMA mulai usaha itu, waktu itu orang tua aku masih punya uang. Nah, ketika aku masuk ke perkuliahan, jadi orang tua aku, bapakku tuh PNS, jadi dia menjabat jadi lurah di salah satu di Surabaya. Waktu itu jadi lurah. Mungkin teman-teman tahu ya, lurah itu kayak gimana uangnya gitu loh. Begitu aku masuk kuliah di UNER. Jadi aku juga sama-sama UNER sih, teman-teman. Aku sama-sama UNER, aku sama-sama FEB juga. Ketika aku masuk kuliah di UNER, ibuku sakit. Jadi ibuku kena kanker, dan semua keuangan harus untuk pengobatan ibuku. Jadi mau nggak mau, aku harus cari uang sendiri. Nah, di saat itulah aku akhirnya memutuskan bahwa ya mau nggak mau harus jualan. Istilahnya yos gelem kak gelem kudu dodolan nek ngono aku gak iso mangan. Jadi ceritanya kayak gitu. Untungnya aku masuk jalur SMPTN. Jadi waktu itu per semester cuman 1.300.000. Jadi tiap bulan aku cuman cukup menyisakan sekitar 250 ribuan aja dari situ. Nah, itu adalah motivasiku ketika aku mau mulai usaha. Apakah langsung bisa? Ya, enggak juga. Banyak ditipu orang. Waktu awal mulai itu online shop, mungkin sekitar tahun 2011, mungkin teman-teman booming-boomingnya online shop. Aku mulai bikin online shop tuh ditipu orang 10 juta. Kita mau ngestok barang, ternyata barangnya nggak datang-datang. Terus tetap jalan. Terus akhirnya saya pernah usaha jualan jeruk pras di pinggir jalan. Jadi literally di pinggir jalan, di Car Free Day Taman Bungkul. Waktu itu di pinggir jalan itu kurang lebih hampir 8 bulan lebih lah. Waktu itu saya punya satu outlet, kemudian jadi 2 outlet jadi 4 jadi 7 kalau nggak salah. Tapi akhirnya harus tutup. Terus aku pernah jadi satpam juga, untuk nyari link pengalaman juga sih waktu itu, karena posisinya juga karena gagal itu tadi, banyak utang, aku jadi satpam di sela-sela aku kuliah, jadi penjaga malam kalau tulisannya di di CV-nya itu. Tapi di situ aku ketemu orang-orang hebat-hebat. Jadi pengalaman itu yang memang benar-benar bermanfaat sih ketika itu. Ketika teman-teman drop dan ngalami kebangkrutan atau kegagalan di usahanya, balik lagi ke awal. Kamu motivasi awalmu apa? Nah, itu yang akan mendrive kamu untuk tetap stay di jalur itu. Next. Oke. Ada 2 perbedaan antara teman-teman yang entrepreneur atau wirausaha sama teman-teman yang bekerja di perusahaan atau menjadi karyawan. Apakah entrepreneur lebih baik daripada bekerja sebagai karyawan? Ya, enggak juga, tergantung gimana caranya kamu melakukan. Di sini aku akan jelasin secara singkat aja sih, spesifik, nggak terlalu ini banget, tapi paling nggak ketika teman-teman berwirausaha, teman-teman di sini akan menjadi bos di usaha kalian sendiri, yang berarti kalian punya kebebasan untuk masuk kerja, keleluasaan untuk bekerja, tapi kalian punya resiko yang jauh lebih besar ketika kalian istilahnya bahasa Jawa nek kalian bleset titik, ya sudah usahanya akan nggak jalan kayak gitu. Berbeda dengan teman-teman yang karyawan atau bekerja di perusahaan manapun gitu. Ketika teman-teman menjadi karyawan, freedom kalian ya akan berkurang sebagaimana kalian
kalian akan mendapatkan hak sesuai dengan kewajiban kalian. Nah, di situ freedom kalian akan sedikit berkurang, tapi resiko kalian lebih rendah dibandingkan untuk teman-teman sebagai wirausaha. Nah, di sini nggak ada yang salah sih dalam mencari sebuah pekerjaan ataupun wirausaha. Dua-duanya juga tetap sama-sama benar. Intinya adalah gimana caranya kita cari uang kan, pada dasarnya gitu loh. Kalau aku sih lebih cenderung ke wirausaha karena dengan pengalaman yang tak miliki, kondisi fisikku sekarang sudah nggak bisa. Iya. Iya, kayaknya kepencet ya. Itu tadi. Iya, Oke. Mas. Lanjut, Mas. Nggak apa-apa. Sampai mana aku tadi? Ya, intinya gitu sih teman-teman. Jadi ketika teman-teman mulai wirausaha atau teman-teman mau jadi karyawan, itu sama-sama sesuatu hal yang mulia. Tapi kalau aku secara pribadi, aku sekarang posisi yang nggak bisa untuk jadi karyawan. Kenapa? Kondisi fisikku sudah nggak bisa ke arah sana sebenarnya. Jadi waktu dulu aku usaha jeruk keras itu di tahun 2012, itu aku sekali angkut barang itu sampai 300 kuintal dan itu tak angkati sendiri. Jadi satu karung itu 40 kilo itu tak angkati sendiri dan itu aku lakukan setiap hari. Mau nggak mau fisikku nggak kuat. Terus kemudian aku kerja jadi satpam pun istilahnya aku malamnya jaga malam di satpam, paginya aku kuliah, jadi fisikku juga sudah drop banget gitu, nggak bisa. Akhirnya aku ada salah satu penyakit yang dimana memang nggak bisa seperti itu lagi, sudah nggak bisa ke arah wirausaha itu. Jadi mau nggak mau memang harus usaha. Cuman untungnya ada beberapa pengalaman yang bisa aku pakai yang akhirnya ngefokusin aku di situ juga. Next. Oke, terkait dengan teman-teman sebagai wirausaha, apakah teman-teman ini melihat sebagai wirausaha itu sebenarnya mereka lahir sebagai seorang wirausaha atau mereka tercipta sebagai wirausaha? Kayak gitu. Jadi ini adalah beberapa persepsi yang mungkin dimiliki sama teman-teman teman-teman yang baru mau mulai gitu loh. Kadang kita melihat, oh orang ini dia bisnisnya dari bisnis keluarganya gini. Apakah dia memang dari awal sudah mulai wirausaha atau sebenarnya dia yang berusaha adalah traits-nya. Jadi ini adalah yang dimiliki dari setiap individu itu gitu loh. Kalau soal bagaimana entrepreneur ini bisa melangkah sebagai entrepreneur, ini adalah skill-skill yang bisa diasah dan bisa untuk dimiliki oleh semua orang sebenarnya. Next. Di sini aku akan membahas soal skills-nya teman-teman wirausaha ya. Nah, oke. Soal skills ini kita akan mendapatkan dari beberapa hal, yaitu soal pengalaman kalian ketika mulai wirausaha sama bagaimana kalian menempuh sebuah perjalanan wirausaha kalian melalui berbagai macam. Itu di sini aku bilangnya education sih. Ketika kalian belajar, education kan nggak selalu harus di lembaga kayak universitas atau mana, kita bisa belajar dari mana aja gitu. Sementara untuk soal trades di sini ya dari kulturnya dia di lingkungan itu, bagaimana background keluarganya, lingkungannya, yaitu yang akhirnya antara trades dan skill ini yang akan membentuk sebuah kewirausahaan atau sebuah skill entrepreneur kalian. Untuk menjadikan kalian sebagai seorang entrepreneur, ada dua hal ini yang memang akan terus kalian asah gitu. Next. Oke, kita akan ngomongin soal skills-nya dulu. Menurut penelitian ini aku ngambil di Harvard ya. Jadi kebetulan ada temanku, ya teman sih aku bilangnya teman, udah bapak-bapak.
Udah bapak-bapak. Jadi temanku ini dia usahanya banyak, jadi dia usaha penggalengan ikan, punya usaha perkebunan kelapa sawit, bikin CPO dan lain sebagainya. Dan dia juga salah satu orang yang DO, tapi ilmu-ilmunya dia DO dari salah satu universitas yang sekarang ini ada di slide ini. Jadi dia DO dari sana, tapi banyak ilmu-ilmu yang bisa tak pelajari dari dia aja. Aku sempat tanya sih, ada nggak penelitian di tempat kampusmu dulu yang membahas soal entrepreneur? Oh ada mas, gini. Oke aku minta. Ternyata benar. Menurutku ketika teman-teman bagaimana caranya untuk sebagai seorang wirausaha ada beberapa skill yang harus bisa dimiliki, itu tentang bagaimana teman-teman bisa berbicara dan teman-teman bisa istilahnya kayak bisa mendeskripsikan usaha kalian secara persuasif. Jadi istilahnya kayak persuasionmu kayak gimana caranya kamu membawa sebuah usahamu itu kayak gimana. Kemudian leadershipmu, jadi kepemimpinanmu itu bagaimana di dalam sebuah usaha itu tadi. Dan ketiga pasti yang dilihat juga soal accountability-mu. Jadi kamu ini sebagai sebuah brand atau kamu pun sebagai sosok personal itu bagaimana kamu menempatkan soal kamu tuh orangnya beleset apa enggak gitu loh. Iya apa ya bahasa Jawa nih kira-kira. Pokoknya kayak gitulah. Kamu sebagai seorang personal ini ketika kamu melakukan sebuah pekerjaan dan kamu dipercayakan sama orang begitu. Kemudian yang keempat soal bagaimana kamu mendrive sebuah target yang kamu tentukan. Baru yang terakhir adalah gimana kamu skill soal bekerja sama. Yang sebenarnya kalau menurutku pribadi, kalau ini kan dari Harvard ya, kalau menurutku pribadi adalah kemampuan dari 5 ini yang paling penting itu adalah soal bagaimana kamu persuasif, leadership, dan personal accountability. Itu 3 ini yang memang paling penting sih. Tapi karena di sini ada 5, aku juga akan nyantumin 5 itu. Next, kita akan bahas satu-satu ya. Paling enggak skill ini teman-teman yakinkan bahwa skill ini bisa diasah kok sebenarnya. Jadi kalian yang masih mau mengarah ke sana, ini bisa ditingkatkan terus. Ya, pertama adalah kemampuan bagaimana berbicara secara persuasif. Bagaimana kalian bisa ngobrol sama orang yang tepat atau ngobrol sama calon customer kalian dengan membawa sebuah usaha atau sebuah brand kalian itu dengan penuh keyakinan atau bisa meyakinkan orang kayak gitu. Contoh, ini aku nggak apa-apa ya Mbak Rizka kalau misalkan aku nyontohkan pakai usahaku sendiri, nggak ada masalah ya. Iya mas, gak apa-apa mas. Iya, oke. Jadi salah satu contoh persuasive skill yang bisa aku pakai adalah ketika aku mulai ini kerja impian.com ini sebagai sebuah platform, ketika aku butuh permodalan tahap awal seed itu aku mengajukan ini ke beberapa orang yang sebenarnya orang ini aku bisa temui dari pengalaman aku bekerja di tempat yang lain sebenarnya. Jadi dulu aku pun juga pernah kerja di Dinas Perhubungan, waktu itu Dinas Perhubungan Surabaya. Tapi itu aku sudah resign, aku kerja di sana 8 bulan, di situ aku ketemu orang-orang. Dari sana aku, dari orang ini tingkatannya lebih tinggi lagi, dan aku mempresentasikan usahaku di situ. Dan ditawar untuk proyeksi 2% saham senilai 2,5 M. Tapi di situ aku tolak karena ada beberapa hal yang aku nggak suka karena dibikin kayak project untuk pemilu dan lain sebagainya itu kayak gitu-gitu. Tapi kemampuan persuasif itu yang harus kalian miliki, dan ini mungkin bisa kalian catat. Ketika kalian ketemu sama salah satu orang ataupun ketika kalian ketemu calon customer kalian, calon investor kalian, calon angel kalian, atau calon vendor kalian, atau kalian ketemu dengan teman kalian untuk sharing aja. Ketika pertama kali ketemu, kalian punya waktu sekitar 30 detik aja untuk get attention. Untuk orang-orang itu
Untuk orang-orang itu benar-benar tertarik sama apa yang kalian miliki. Kalian hanya punya waktu 30 detik. Nah, di situ gimana caranya kalian mengungkapkan secara persuasif dan gimana caranya kalian bisa menunjukkan apa yang kalian miliki atau brand yang kalian tunjukkan ke mereka. Itu ada caranya, teman-teman. Dan ini yang aku pelajari waktu aku punya kesempatan jadi wakil Surabaya di Wirausaha Muda Mandiri, dan ini aku baru pelajari. Selama 30 detik itu, dalam 10 detik pertama, kalian kan ini punya usaha nih, dan usaha kalian ini kan punya misi ataupun punya personal value, core value yang dimiliki oleh usaha kalian. Nah, ini kaitkan dengan problem yang ada di yang saat itu adalah caraku persuasif di 30 detik pertama, aku akan ngobrolnya seperti ini. Oke, saya mulai Pak presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pratama Wigantoro. Di tahun 2019 ini, menurut data BPS, tingkat pengangguran di Indonesia meningkat 6,8%, senilai 68 juta penduduk. Apakah ini kesalahan dari sistem pemerintahan atau bukan? Kami memiliki solusinya. Saya ingin menjelaskan dan saya ingin sharing soal solusi ini kepada Anda dalam waktu 5 menit ke depan. Izinkan saya untuk mengenalkan produk saya, kerjaimpian.com. Nah, itu yang waktu aku bilang itu, ketika poin pertama yang aku kasih tahu di situ, ada pengangguran nih, nilainya sekian yang terjadi gitu, dan ada solusi nih. Nah, kalau lo mau dengerin solusi gua, dengerin sampai akhir. Secara nggak langsung kayak gitu. Mungkin teman-teman sering lihat YouTube kali ya. Kalau misalnya sering lihat YouTube kan kadang ada kata-kata yang di awal gitu. Kurang lebih hampir sama. Itu gimana trik persuasif di 10 detik pertama untuk presentasi selama 5 menit. Ya, itu perlu diasah dengan cara kalian sering-sering ngobrol sama orang, sering-sering sharing, sering-sering yang tadi aku jelasin di slide ke atas. Lama-kelamaan kalian akan nemu kuncinya bagaimana teknik persuasif ngobrol sama orang dan ngobrol sama investor atau ngobrol sama dengan calon customer. Karena setiap poin nanti akan beda. Kamu pasti beda ketika ngomong ke customermu, kamu beda ketika ngomong sama investormu, atau kamu beda sama angelmu. Dan nanti pasti beda-beda. Dan ini bisa diasah kok. Nggak susah untuk mengasah ini, nggak susah. Next. Oke, terus yang soal bagaimana kamu memimpin sebuah company atau nggak usah company nih, gimana kamu memimpin sebuah apa ya? Kalau anak-anak zaman sekarang itu apa, kayak komunitas kah atau apa ya? Geng. Gimana caranya kamu bisa mengelit sebuah geng kalian di dalam pertemanan itu, bagaimana itu akan terlihat banget. Jadi ada caranya ketika kalian membawa sebuah perusahaan. Kalau aku selalu menempatkan manajemen, bagaimana memanage sebuah permasalahan yang mungkin akan timbul. Karena ibaratnya gini, di dalam sebuah bisnis pasti ada orang-orang yang memiliki basic dan personal yang berbeda-beda, dan itu pun nggak bisa untuk sama-sama ditemuin. Ada beberapa, kayak misalkan kita kalau ngomong soal personality, ada 4 hal kan yang melatar belakangi soal bagaimana seseorang itu memutuskan keputusan, dan itu karakter istilahnya. Nah, kalian harus mengerti hal ini. Aku kasih bocoran dikit aja. Soal karakter, untuk kalian bisa lihat ke orang-orang ini itu sebenarnya ada 4. Jadi ada sanguin, melankolis, koleris, sama pragmatis. Ada 4 ciri yang dimiliki setiap manusia, dan rata-rata karakter setiap orang itu punya 2. Kalau orang punya 3 itu biasanya dia di beyond standar lah istilahnya. Kayak aku sendiri
aku ini dominan ke koleris dan sanguin, cuman aku punya pragmatis dikit. Aku dominan 2 dan pasif 1. Dan nggak banyak orang yang kayak gitu, dan nantinya ketika kamu menemui itu, nanti kamu akan tahu bahwa orang ini punya 3 karakter. Nah, masing-masing karakter ketika kamu ngelit sebuah perusahaan atau ngelit komunitas atau ngelit geng lah istilahnya, kamu akan tahu setiap orang itu personalnya pasti berbeda-beda. Jadilah personal yang istilahnya bisa ngerangkul orang-orang seperti itu. Kalau misalkan orang itu sanguin, ya kamu jangan sanguin juga, jadi akhirnya jatuh, kena stres akhirnya. Karena pada dasarnya setiap orang punya basic personal yang berbeda-beda. Selama visi dan misi mereka tetap tidak melenceng dari visi misi usaha kalian, kalau aku sih it's okay, nggak ada masalah. Tapi ketika kalian melit sesuatu, kalian juga harus melihat orang ini, antisipasi orang ini kenapa memikirkan seperti ini, arahnya kemana, maunya kemana, kayak gitu. Dan pasti yang akan dilihat adalah bagaimana kamu sebagai pemimpin, fleksibel nggak sama anak-anak, terus fleksibel nggak sama teman-teman, terus bagaimana kamu ngambil keputusan cepat atau enggak, dan lain sebagainya. Itu nanti perlu diasah. Apakah bisa semua orang rata-rata bisa? Apakah 4 hal ini, 4 basic ini ya tadi ya, sanguin, pragmatis, korelis, dan melankolis ini, apakah semua bisa jadi leader? Ya tetap hanya saja ada beberapa hal yang harus di-push dan ada beberapa hal yang harus dikurangi. Kalau misalkan teman-teman berusaha untuk mendapatkan achieve soal lead dalam waktu cepat, saya rasa agak susah. Itu perlu waktu juga. Tetap perbanyak koneksi dengan orang-orang yang lain, sehingga kamu tahu kamu harus berbuat apa, kamu harus bisa menempatkan posisimu itu seperti apa, yang nantinya ketika kamu memiliki usaha dan kamu ngelit usahamu sendiri itu, kamu nanti tahu, oh, aku arahnya akan kemana, kayak gitu. Aku akan megang anak ini itu kayak gimana, aku akan naruh orang ini di posisi apa, kayak gitu sih. Next. Nah, yang ketiga ini adalah soal bagaimana kamu sebagai seorang personal. Kamu ini dinilai orang yang seperti apa sih sama teman-teman gitu, dan bisa untuk berubah juga sih ketika ada sesuatu yang kadang kalian bleset, kemudian kalian akan dicap jelek dan lain sebagainya. Kalau aku sih di posisi ini, kalau di posisi yang sekarang, aku nggak akan terlalu dengerin apa kata orang, tapi aku akan fokus pada apa yang mau tak kerjain dulu gitu loh. Karena waktuku juga akan kebuang percuma. Ini fun fact aja, aku di rumah aja sampai sekarang sudah 2019 akhir sampai sekarang aku jarang nonton TV. Jadi di TV itu aku nggak punya aku. Nah, kenapa kok kayak gitu? Karena istilahnya aku pengen jadi sosok yang aku sebagai secara personal aku kudu pure, jadi aku harus tahu aku mau melangkah kemana dan aku kudu kenceng dengan itu selama tidak merusak visi dan misi yang aku miliki. Nah ini ketika kalian mulai dari masuk bangku perkuliahan atau apa, ini mungkin akan dilihat oleh teman-temanmu. Kayak misalnya gampangannya kayak gini. Wayahe kuliah, oh arek iki bolosan, oh arek iki telatan, oh arek iki TA. Itu akan kelihatan dari, akhirnya akan menggambarkan kamu sebagai sebuah brand itu seperti apa, sebagai seorang personal itu seperti apa. Ketika kamu mulai dari segi bisnis, jangan terlalu idealis. Kalau misalkan kamu berupaya supaya apa, kalau misalkan aku tuh orangnya kayak gini gitu loh, jadi mau nggak mau kamu harus ngerti soal itu. Jadi jangan seperti itu, karena dalam waktu 5 tahun setelah kalian kuliah atau setelah kalian lulus, kalian nggak tahu teman-teman kalian ini seperti apa. Jadi branding kan personal kalian ini adalah sebagai personal yang bukan sebagai personal yang munafik atau personal yang super ini, tapi
sebagai personal yang lebih bagus lah istilahnya. Kalau misalnya ada temanmu butuh bantuan ya silakan dibantu. Tapi kalau temanmu mau TA atau apa ya nggak apa-apa, nggak ada masalah gitu. Aku aku nggak ngajari jelek ya, tapi ini adalah sebagai kalian sebagai seorang personal. Karena jujur aja aku 2011 masuk kuliah, aku 2018 baru lulus teman-teman. IPK aku 2,7. Tapi karyawanku ada temanku kuliah. Jadi temanku yang kuliah IPK-nya 3,5 ada yang jadi karyawanku juga. Jadi ya istilahnya kalian sebagai personal pun juga agak harus fleksibel. Next. Ketika kalian memulai sebuah usaha, kalian tetapkan goal-goal yang harus kalian siapkan dalam waktu tempo. Jadi harus ada temponya. Jadi kalian tahu nanti geraknya ke arah mana, nggak mau angger usaha tok, apa mau angger jualan tok, nggak kayak gitu. Misalkan, aku pengen punya usaha ini, aku dalam waktu 1 tahun harus kemana? Nah, planningnya adalah selama 1 tahun nih. Kalian harus bikin, selama per semester aku harus untuk meraih 1 tahun ini, semesternya per semester per 6 bulan ini aku harus kayak gimana. Oke, dirinci kan, setelah itu kamu rinci lagi. Oke, untuk meraih goalku selama untuk semester pertama tiap bulan ini aku harus kayak gimana. Jadi harus ada target goal yang jelas, yang spesifik sampai per bulan, kalau bisa per minggu. Kalau aku pribadi per bulan. Aku perusahaanku kayak PT Trikarya itu target orientasinya per bulan. Kalau yang kerja impian target orientasinya per minggu. Jadi yang kayak gitu, mau nggak mau kamu kepus, sempoyongan iya, geblak. Jadi kayak kemarin ini kebetulan bulan ini karyawanku geblak bolak-balik gitu loh. Jadi yang pertama aku duluan nih yang geblak. Jadi 1 mingguan tepar aku gara-gara target yang memang tak tetapkan sendiri, tapi nggak boleh sambat. Karena itu memang target perusahaan, kalau nggak goal ya kita nggak iso berkembang bareng gitu. Itu habis aku 1 minggu, terus gantian karyawanku Mbak Rizky, habis itu gantian lagi Mas Dana, gantian lagi Mas Irfan, tepar semua. Tapi akhirnya kita punya satu visi yang sama. Kalau misalkan ini nggak kayak gini ya kita nggak akan bisa. Itu yang harus teman-teman prepare juga. Next. Nah, soal interpersonal skill adalah gimana kamu berkomunikasi dengan teman-teman yang lain, gimana caranya nge-push teman-teman yang lain untuk membantu visi misi mereka sendiri. Jadi, ibarat aku mungkin akan jelasin yang agak simple itu kayak teman-teman mungkin kalau nonton One Piece ya, anime. Mungkin ada yang nonton. Nah, One Piece anime itu yang namanya si Luffy itu kan punya kaptennya ini kan dia punya keinginan sendiri untuk menjadi raja bajak laut. Tapi setiap personalnya si krunya itu sebenarnya mereka punya visi misi sendiri. Kayak si Zoro pengen jadi pendekar pedang terkuat, si Nami pengen menggambar peta dunia, si Sanji pengen menemuin All Blue dan lain sebagainya gitu loh. Sama dengan ketika kalian bikin seorang bisnis. Ketika kalian memiliki bisnis, pahami bahwa karyawan kalian itu sebenarnya punya visi misi sendiri yang pengen dia raih di dalam kehidupannya gitu loh. Dan itu sifatnya personal. Jangan sampai kamu merasa bahwa luar ini kok pengen ini nggak sesuai gitu ambil usahaku, nggak usah gitu. Ya jangan, karena setiap orang pasti punya itu. Sebisa mungkin gimana caranya dengan usaha kalian berkembang itu akan membantu impian atau visi misi yang masing-masing orang itu yang miliki sendiri gitu loh. Jadi kayak gitu. Gimana kamu bisa membawa kapalmu usaha ini untuk sama akhirnya visi misi dari teman-teman yang lain itu sama-sama maju juga. Itu skills yang perlu dilatih sih. Dan ini kunci utamanya adalah satu, yaitu gimana caranya kalian bisa mengkosongkan gelas kalian ketika ketemu orang lain. Itu yang agak susah. Aku ketika posisi yang kemarin dan posisi bangkrut terakhir itu yang 330 juta gagal itu karena aku merasa bahwa gelasku itu udah terlalu penuh, jadi nggak tak kosongin ketika ketemu sama orang lain. Ketika aku mulai baru, terus aku mulai kompetisi wirausaha muda mandiri, aku ketemu orang-orang yang ternyata kapabilitas aku itu cuman seperti ini. Nah, di situ aku ngerasa kecil banget gitu loh.
ketemu Mas Hendy Baba Raffi, ketemu si siapa itu Kevin Hendrawan ya, YouTuber itu, yang terus ketemu ownernya ini, ketemu itu, ketemu ini, ketemu itu. Wah, itu di situ aku ngerasa ternyata aku ini masih nggak ada apa-apanya. Itu ketika aku ketemu itu. Nah, itu yang tak ini kan ketika sama timku juga. Aku mengkosongi ideologiku, aku mengosongi egoku untuk mengetahui anak ini tuh sebenarnya ketika mau usaha, mau jadi karyawanku, ini arahnya mau kemana gitu loh. Dan gimana caranya usahaku ini bisa bantu mereka juga, pada dasarnya kayak gitu. Cuman kadang ada beberapa yang memang karyawan yang nggak bisa juga sih kalau udah kayak gitu, cut. Kalau aku sih kayak gitu. Next. Next. Nah, sekarang kita akan ngomongin soal traits. Traits ini yang karakternya yang ada di teman-teman ya, itu yang mungkin agak susah untuk diasah. Kalau sepengetahuanku, ini tergantung dari karakter masing-masing teman-teman yang akan mengarahkan teman-teman usaha kemana. Passion. Nah, passion dari diri kalian ini apa? Aku jangan sampai kejebak antara passion dan hobi. Itu salah satu hal yang sangat berbeda. Passion kalian di mana? Kemarin ketika aku sempat salah, itu adalah aku passion dan hobiku keliru. Ketika aku sudah mulai bergerak budidaya lobster ini jalan, ternyata passionku bukan di situ. Ini adalah hobiku ternyata untuk ngingu untuk budidaya hewan-hewan perikanan kayak gitu. Itu adalah hobiku sebenarnya. Passionku itu adalah aku untuk mengkoordinir teman-teman, untuk berbicara public speaking itu juga passionku, dan untuk koordinir sebuah usaha itu adalah passionku. Nah, kemarin itu aku sempat keliru, jadi akhirnya jatuhnya personal brandingku terlalu masuk ke dalam usahaku yang satunya yang namanya Tama Lobster. Padahal passionku adalah di kerjaimpian.com. Jadi mau nggak mau ini agak aku switch secara perlahan. Nanti aku jelasin kalau misalkan ada yang tanya jawab di situ. Next. Next. Oke, visi. Atasnya lagi. Oke, visi. Bagaimana kamu melihat sebuah peluang, bagaimana kamu melihat sebuah tantangan, itu kadang ada yang berbeda di antara teman-teman satu dengan yang lainnya. Dan ya ini juga kalau aku secara pribadi bukan diasah, tapi dipaksakan untuk melihat secara lebih detail dan lebih dalam lagi soal visi itu. Dan itu pasti akan dimiliki oleh teman-teman yang baru mulai wirausaha. Kalian mau ke arah mana sih waktu mau usaha itu? Terus apa yang kamu lihat dari usahamu? Mau berkembang sampai sejauh apa usahamu? Terus kamu akan melihat ini 10 tahun ke depan ini kayak gimana? Dan potensinya ini kayak apa? Itu yang adalah tergantung dari sebuah visi kalian dalam memandang sebuah objek. Itu nanti akan kelihatan. Kalau kalian mau soal itu, kalian perlu mendalami lebih dalam soal tes psikologi, soal apa namanya ininya dulu lupa. Ya pokoknya itulah. Nanti kalau misal pertemuan berikutnya aku lupa namanya untuk ininya, tapi nanti untuk berikutnya nanti aku kasih tahu. Next. Next. Oke. Soal resilience. Nah, ini adalah soal bagaimana kamu menghadapi sebuah cobaan atau sebuah hambatan di dalam segi usahamu yang mungkin sekarang ini lagi dihadapi oleh teman-teman semuanya yang kena COVID, banyak hal-hal yang buntu, banyak hal-hal yang nggak bisa jalan. Ini adalah gimana caranya kamu tetap bertahan di situ dengan tetap melihat, tetap kamu mempertahankan sebuah idealismemu dalam berwirausaha. Itu perlu, setiap orang pasti beda-beda sih.
ini perlu jam terbang banget sih, makanya aku bisa bilang bahwa resilience ini dalam hitungannya adalah trait yang ini yang dimiliki oleh teman-teman kayak gimana. Apakah bisa diasah? Setiap orang pasti berbeda, makanya aku bedakan slide-nya. Kalau yang tadi kan istilah skills itu bisa diasah. Gimana caranya kamu bisa bertahan di sini adalah perbanyak kegagalan. Jadi ya akhirnya mentalmu kayak gimana. Next. Nah, soal fleksibilitas ketika kalian berwirausaha ini kaitannya nantinya adalah ke kompetitor dan ke karyawan. Ini kembali lagi ke soal kamu sebagai seorang personal ini bagaimana ketika kamu memiliki sebuah ideologis di bidang wirausaha, bagaimana kamu berkembang, bagaimana kamu mempertahankan argumenmu, atau mungkin kamu menurunkan egomu supaya tetap dalam segi usaha ini tetap bisa berkembang dan tetap bisa berjalan. Next. Yang terakhir itu adalah soal bagaimana kamu percaya pada dirimu sendiri. Jadi gimana caranya kamu membawa kamu. Jadi gimana caranya kamu membawa kamu di hadapan orang lain, ataupun di hadapannya investor, atau di hadapannya customer, atau di hadapannya karyawan. Itu pasti gimana caramu noto gitu. Kalau rata-rata dari teman-teman yang kesulitan adalah mereka yang nggak gampang dan susah untuk masuk ke organisasi, nggak pernah masuk organisasi, nggak pernah ikut seminar, workshop, nggak pernah ikut kegiatan yang bersifat sosial. Itu biasanya untuk menumbuhkan self confidence itu agak susah. Dan rata-rata tiap orang tuh sudah punya standar self confidence-nya tuh sudah punya. Nggak semuanya bisa secara enak ngomong sama orang lain gitu loh. Jangankan ngobrol dengan teman-teman banyak seperti ini lewat online, ngobrol one on one lewat ketemu langsung dengan investor katakanlah, atau dengan customer, itu kadang bingung dewe. Nah, ini aku bisa bilang kalau ini tuh bukanlah hal yang istilahnya bisa untuk dikembangin, tapi bisa untuk di drill terus. Makanya beda dengan skill itu diasah. Ini kalian semua pasti memiliki standar-standar soal self confidence kalian ini akan sejauh apa. Ketika itu nanti dilaksanakan, maksudnya kalian ketika kalian memulai usaha dan kalian terus berjalan nabrak gitu, akhirnya akan nemu celah untuk bagaimana ketemu sama orang, ngobrol sama orang, untuk membangun kepercayaan dirimu sendiri itu nanti akhirnya ketemu. Perlu waktu yang jauh lebih susah sih daripada kalian untuk mengembangkan skills yang kalian butuhkan, itu jauh lebih susah untuk self confidence. Next. Ya, jadi pada akhirnya kalian akan ketemu dengan orang-orang yang tepat ketika kalian sudah memiliki beberapa basic. Ini karena aku akan jelasin soal basic dulu. Ketika kalian sudah mempersiapkan hal-hal basic tersebut, kalian akan bisa untuk memprepare banyak hal yang akhirnya ketemu sama orang lain pun juga enak gitu loh. Jadi mungkin aku gitu aja. Kalau misalnya ada yang, ini sesi tanya jawab ya setelah ini ya Mbak Rizka ya? Iya benar sekali Mas. Ya, jadi semoga sih apa yang tak sampaikan bisa bermanfaat sih buat teman-teman. Soalnya apa yang tak presentasikan ini apa sih tak rasain ketika waktu mulai usaha. Alhamdulillah jatuh bangun udah lumayan 6 kali rasanya. Itu sebagai materi dari barusan dari Mas Tama, mungkin dari teman-teman yang lagi berwirausaha atau lagi mau ingin berwirausaha bisa menanyakan nih kayak apa nih yang ingin kalian tanyakan dengan format lebih ke arah sharing ya? Ya, sharing dengan cara chat di forum chat dengan
Format nama, jurusan, dan angkatan. Dipersilahkan kepada teman-teman. Ya, ini Mas sudah ada yang nanya Mas dari Goni. Oh iya. Dari 2019. Izin bertanya, menurut Mas Tama sendiri, hal utama apa yang perlu dilatih untuk menjadi seorang entrepreneur itu apa? Mungkin mencari tantangan terlebih dahulu, atau mungkin bersikap percaya diri terlebih dahulu. Terima kasih. Terima kasih, Goni. Oke, Ya, Mas, makasih, bisa Mas. dijawab. 2019 ya? Angkatan 2019 atau anu ya? Angkatan 2019, Mas. Oh, angkatan 2019. Jadi gini, ketika teman-teman mau wirausaha, jelas yang paling pertama, karena gini, soal traits itu tadi, soal kepercayaan diri, passion, visi, terus kemudian bagaimana kalian fleksibilitasnya dan bagaimana kalian bertahan menahan semua kendala ketika berbisnis. Itu jauh lebih lama daripada kalian harus mengasah skill. Nah, itu pengalaman yang nanti akan berbicara di situ. Maka yang perlu dilatih utama adalah yang soal skills itu tadi. Paling gampang yang bisa kalian lakukan sekarang itu adalah perbanyak koneksi. Jadi ya wes, ngerumpi kumpul sama banyak orang, kumpul sama teman-teman yang banyak, dan jangan memblok diri sendiri. Itu dulu aja. Kalian perbanyak koneksi. Kalian masih umur berapa? 21, 22 ya paling enggak ya? 21, 22. Itu waktu yang pas untuk kalian tuh cari-cari koneksi nanti untuk 5 tahun ke depan. Soal kalian nanti mau usaha apa, itu belum tentu juga usaha itu nanti di tahun pertama akan kamu lanjutin terus, karena hampir 80% usaha gagal saat-saat pertama, dan jangan jadi mental block gitu. Kadang ada juga yang terlalu idealis, akhirnya ngerasa ya itu kan aku akan jadi orang yang 20%. Itu kecil banget, nih. Ngomong realistis aja, aku gagal 6 kali. Teman-teman yang lain juga gagalnya berkali-kali. Mas Hendy waktu kita sharing pun juga sama, gagalnya banyak. Jadi perbanyak link, perbanyak komunitas, dan yang perlu dilatih utama adalah gimana caranya kamu ngobrol sama orang-orang lain itu. Misalkan kamu ketemu sama si A, kamu ngerumpi, kamu ngobrol, kamu apa, terus kamu minta kontak HP-nya, perluas linkmu, kayak gitu. Oh iya, fun fact ya, waktu kita aku ikut kompetisi Diplomat Success Challenge. Mungkin untuk teman-teman yang mau ikut kompetisi itu bisa ikut sih, karena di tahun-tahun ini banyak banget kompetisi untuk cari pendanaan, banyak banget. Waktu lucunya gini, waktu aku ikut Diplomat Success Challenge itu, aku menemukan orang-orang yang memang benar-benar kompeten di sana, dan ketemu dengan para peserta yang levelnya itu jauh lebih tinggi. Jadi aku riwa-riwi di situ, ngerumpi sama orang yang kumpulannya di sana, ngumpul sama kumpulannya di sana. Jadi kayak sales. Tapi intinya di situ adalah ngembangin link dan lain sebagainya. Jadi ngobrol ngalor ngidul itu akhirnya juga ada yang jalan, salah satu bisnisnya kayak gitu sih. 6. EP 2018. Gimana caranya menemukan sebuah peluang di suatu tempat atau di daerah kita? Terima kasih. Halo Mas Anam, untuk ekonomi pembangunan ya, aku juga sama nih, EP juga. Ya, oke. Gimana caranya menemukan sebuah peluang di suatu tempat atau di daerah kita? Banyak banget. Gimana caranya kamu melihat itu adalah dari perspektif kamu sendiri sebenarnya. Tapi basic awal ketika kita mencari peluang adalah cari masalahnya. Masalahnya apa? Apa yang bisa dikembangin di situ? Itu yang biasanya dijadikan sebuah produk. Biasanya sih kayak gitu. Untuk gimana caranya cari peluang, sekeliling kita tuh banyak peluang, teman-teman. Jadi kamu lihat ke sana, kamu lihat ada suatu masalah, itu adalah peluang. Itu ada konsep dasarnya cari peluang itu kayak gitu. Nanti ada lagi cara cari peluang itu adalah soal bagaimana hubungan antara sebuah bisnis dan bisnis ini untuk bekerja sama, itu pasti nanti akan menemui berapa peluang yang ada di situ. Nah,
pada dasarnya konsep dasar untuk mencari peluang adalah cari masalah. Di sana ada masalah apa, bisa nggak untuk diselesaikan, bikin produknya, sebarin, jual. Gitu. Alan 2018. Dalam memulai wirausaha yang dimulai dengan modal kecil, lebih disarankan bekerja sendiri atau mencari partner. Kalau Mas bisa bekerja sendiri ya nggak apa-apa, tapi kalau Mas perlu untuk nambah partner, soalnya gini sih, mungkin dulu aku akan bilang cari partner Mas, gini. Sekarang aku akan lebih bilang kerja sendiri aja dulu. Begitu kamu punya permodalan atau punya cash flow yang kuat, baru kamu hire karyawan, bukan cari partner. Kenapa? Karena setiap orang beda-beda ya. Pasti nanti setiap orang beda-beda. Ketika nanti teman-teman koperasi ngundang pemateri yang lain, mungkin akan menjawabnya berbeda. Kalau aku secara pribadi, aku akan bergerak sendiri, aku ngerti flow-nya, aku tahu ininya semua, baru akan meng-hire orang untuk membantu aku, bukan mencari partner. Karena aku banyak miskom di situ. Sering kena miskom di situ, sering ketipu di situ, sering beleset di situ juga. Aku sering kenanya di situ. Oke. Yang lain mungkin? Mungkin dari teman-teman yang lain bisa langsung drop pertanyaannya yang di kolom chat. Aku yakin sih teman-teman banyak yang usahanya itu gede-gede gitu loh. Karena aku kemarin sempat nemu anak mahasiswa itu usahanya bagus banget. Dalam memulai wirausaha yang dimulai dengan mana? Oh, ini yang tadi. Ini Mas, mungkin dari aku nanya nih. Kan sekarang lagi kayak musim pandemi COVID ini kan. Dari Mas sendiri, gimana sih sebagai wirausahawan biar apa ya? Kayak kan harus banyak perubahan juga kan selama gara-gara pandemi ini gitu. Gimana sih biar bisa beradaptasi dan wirausahanya tuh tetap jalan gitu, Mas? Pertama lihat cash flow-mu dulu nih aku. Kalau ini aku ngobrol untuk teman-teman yang sudah berjalan dan lihat ketika ada pandemi kayak gini, lihat cash flow-mu dulu. Memungkinkan nggak untuk tetap berjalan dan persentase anggaranmu masuknya larinya kemana dulu. Kalau misalkan usaha teman-teman baru mulai, mending di stop dulu. Kalau misalkan baru mulai usaha, mending di stop dulu, disimpan idenya. Karena aku juga ada usaha yang aku stop, itu startup yang aku stop, nggak aku gerakin, itu namanya seafoodindo.com. Jadi itu nanti aku mau bikin marketplace di bidang kelautan, tapi nggak tak jalanin karena ada kayak gini. Kalau teman-teman yang usahanya sudah jalan, cekkan cash flow-mu, lihatin bisa berjalan selama berapa bulan ke depan, lihat bidangmu itu masuk ke bidang kategori apa, memungkinkan nggak untuk di-switch. Nah, lihatan pandemi sekarang ini, itu pasti ada beberapa hal yang akan berubah dari behaviornya customer ataupun dari behaviornya distributor dan produsen dan lain sebagainya. Memungkinkan nggak kalau misalkan di-switch? Terus dari si anggaran yang kemarin yang sudah teman-teman hitung, memungkinkan nggak kalau switch ke fokus ke konten kreator ataupun artikel? Dalam artian gini, ketika brandmu itu usahamu udah jalan, ya udah kan kamu fokus di penjualan. Sementara ketika terjadi kayak gini, banyak hal-hal yang harus dirubah. Adalah waktu yang tepat untuk nge-switch usahamu, tapi nggak bisa langsung bergeser gitu loh. Jadi orang akan lebih banyak menghabiskan waktu untuk sama-sama mencari solusi. Di situ waktu yang tepat untuk teman-teman bikin personal brand usaha yang lebih kuat lagi melalui memberikan kayak artikel atau lain sebagainya. Itu nanti terserah caranya teman-teman kayak gitu. Itu waktu yang tepat untuk ngerubah itu dan mempersiapkan semuanya. Nah, ketika itu nanti sudah oke, nanti insya Allah jalannya banter. Kayak kejadiannya yang Kerja Impian ini. Jadi Kerja Impian ini sebenarnya adalah komunitas lowongan kerja. Mungkin teman-teman bisa dicek. Waktu itu adalah komunitas namanya Infolocker Surabaya. Jadi aku punya Infolocker itu ada 10 sosial media.
Surabaya, Jakarta, Malang, Bandung, Jogja, Semarang, Denpasar, apalagi ya, Bandung, Makassar, Banjarmasin. Iya, ya Lia ya. Itu ya, 10 itu ya. Jadi kita punya 10 itu. Nah, ketika kita terjadi COVID ini, aku ngecek ulang kasku semua, dan ternyata dari 3 usahaku itu, usaha budidaya lobster terdampak 90% penjualan off, belas nggak ada penjualan. Kuliner terdampak 20%, bulan pertama, bulan kedua 40%. Infoloker nggak ada dampak sama sekali. Nah, disitulah akhirnya kasnya agak tak persiapin, tak prepare untuk bikin ini. Aku bikin kerja platform digital itu akhirnya. Dan ketika pertama kali di open aksesnya, tanpa kita launching apapun, tanpa kita nge-grade data, dan tanpa kita promosi, itu sampai hang ya Mbak ya? Sampai hang ya? Sampai hang. Jadi mungkin teman-teman kalau nggak tahu, ini masih teman-temanku masih kerja juga, ngelebur. Jadi kerja impian itu sampai hang dalam tempo 25 jam ya? 25 jam ya? 25 jam itu hang. Saking banyaknya itu. Nah, itu adalah kesempatan untuk memanfaatkan peluang. Jadi di waktu yang tepat, kalau kemarin sih waktu yang tepat untuk benar-benar mikir, atur strategi. Mas Ferry, ownernya Kak Ayam Geprek, itu sampai mengeluarkan produk baru, waktunya yang tepat untuk mengeluarkan produk baru dia. Geprek mentai kalau nggak salah, dan laris gede-gedean itu. Nah itu makanya ditoto, benar-benar ditoto. Kembali lagi kalau teman-teman itu yang usaha berjalan, dilihat cash flow-nya. Oke. Ini Mas, Apalagi? Pertanyaan lagi Mas dari Eli, dari Ekis 2019. Ketika Eli, menjalankan Ekis. bisnis dengan partner, bagaimana cara meminimalisir miskom dan masalah yang akan timbul ke depannya? Bikin MOU, bikin ojo sampai istilahnya gak tegoan, wis kita harus raja tega di sini. Tulisan semua agreementmu apa sampai benar-benar detail hak dan kewajiban, sampai detail banget istilahnya apa yang harus kalian lakukan, job deskmu apa, job deskku apa, detailan kamu masuk jam berapa, kamu masuk jam berapa, dan tambahan lagi konsekuensi konsekuensi yang akan kalian terima ketika kamu tidak menjalankan kewajibanmu dan aku nggak ngasih hakmu. Jadi imbang. Itu detail banget, kasih ono detail. Baruan aja. Jadi apa itu ya? Yang kacung sini tuh. Coba ya. Kalau nggak salah 2 hari yang lalu, itu aku miskom soal ini. Padahal hitungannya adalah partner hitungannya. Itu soal usaha aku yang di bidang kuliner. Ini aku barusan aja nge-cut itu karena agreementnya padahal sudah ada, tapi dia meleset. Ya udah, cut. Apalagi teman-teman yang menjalankan partner tanpa ada agreement, wah buradul biasanya. Enam IP. Gimana cara memperkenalkan bisnis kita kepada masyarakat yang baik dan dapat dikenal dengan baik oleh masyarakat? Oke. Cara memperkenalkan bisnis paling enak dan tidak mengeluarkan budget terlalu banyak adalah personal brandingmu dulu, Mas. Jadi orang sekarang gini, kompetitor semakin banyak dan produk juga semakin banyak. Jadi biaya marketing yang harus dikeluarkan untuk sebuah produk sekarang juga semakin besar. Orang ketika akan menjualkan sebuah produk pasti paling target inner circle atau teman-teman terdekat, keluarga, saudara, dan lain sebagainya. Kalau misalkan inner circle-mu aja nggak ngerti kamu usaha itu juga agak susah. Jadi paling nggak kamu harus personal brand-mu soal itu. Tapi ketika kamu usahamu itu memang benar-benar passion-mu di sana, it's okay, nggak ada masalah. Jangan sampai yang aku bilang tadi, kejebak antara passion sama hobi. Akhirnya personal brandingku udah jadi. Personal brandingku di bidang budidaya lobster air tawar, padahal passionku di ketenaga kerjaan, di kerja impian. Jadi mau nggak mau secara personal branding aku akan terus di situ. Nah itu yang harus dipahami, daripada kamu fokus mengeluarkan biaya yang berlebih di marketing sebuah brand, kamu marketing dirimu sendiri aja dulu. Itu nanti ketika orang-orang sudah nanti kamu itu siapa, kamu bergerak di bidang apa,
kamu ketika akan melaunch sebuah produk itu lebih enak lah gitu. Ada orang-orang inner circle-mu yang nanti akan bantu kamu gitu. Kayak misalkan aku buka kuliner, terus ternyata temenku yang itu sekarang jadi kepala cabang. Gak apa-apa ini kalau misalkan aku ngomong merek atau apa nanti di ini ya. Nanti apa dibikin YouTube atau gimana Mbak Rizka? Gak apa-apa, Mas. Yang video ini di-record kan? Iya, Mas. Iya. Nanti aku minta tolong kalau misalkan aku nyebutin sebuah merek atau apa, tolong disensor ya. Baik, Mas. Ya, nggak dibayar juga aku sama dia, promosi lah. Nah, ketika teman-teman punya mempromosikan sebuah personal brand ini dulu ke inner circle kalian, orang-orang udah tahu, nanti ujung-ujung inner circle-mu nanti bisa bantu kamu juga. Kayak aku punya warung, ya aku bilangnya warung ya, kalau orang lain bilangnya resto, aku bilangnya warung. Kalau nih warung ini ternyata aku punya di bidang lobster air tawar, nah tahu-tahu ini temanku, ini dia kepala cabang Sidoarjo. Nah, beliau mau bantu aku untuk masukkan ke apa namanya ke modern market lokal yang ada di sana. Nah itu kan bantu istilahnya, karena dia tahu personal brandingku. Itu akan lebih enak daripada kamu fokus marketing sebuah produk susah soro akhirnya keluar uang banyak. Habis banyak nanti di situ. Oke, Ana EP 2018. Menurut Mas Tam, bagaimana menciptakan agar tetap bertahan keberlangsungannya? Mbak Ana berarti usahanya udah berjalan ya, dan istilahnya apa ada kendala? Coba di chat dulu, nanti aku jawab. Mungkin kurang detail. Istilahnya kendalamu apa, anunya gimana kayak gitu. Terus kenapa kok kamu harus menciptakan inovasi yang baru atau kamu mau pengembangan dari yang itu? Maksudnya gimana? Aku mungkin kurang detail. EP juga ini. Ini apa rata-rata teman-teman EP semua atau ada dari? Oh tadi ada yang Ekis juga ya. EP secara keseluruhan berarti ini. Ya, Mas. Oke, mungkin aku jawab dikit lah ya yang soal Mbak Ana ya. Ketika teman-teman udah punya bisnis itu merupakan inovasi dari produk kalian ataupun inovasi dari problem yang ada di masyarakat, apapun itulah. Terus karena pandemi kayak gini, harus menciptakan inovasi baru atau kayak gimana Mas supaya bisnisku ini tetap bertahan ya. Bacaan cash flow-mu dulu, baca cash flow usahamu ini kayak gimana, sehat nggak, karena untuk merecovery butuh waktu. Kalau kalian dulu kalau ternyata cash flow-nya jelek, kalau cash flow-nya jelek, ya wes, kata naik. Ngomongin bisnis ya fair kan, kalau jelek ya sudah cut, selesaiin aja. Tapi kalau ternyata cash flow masih bagus sih, ini masih bisa berjalan dan ini gini, aku ada kendala di sini. Lihatan kendalamu ini di bidang apa, masuk ke sektor mana, dan behavior orang-orang yang pakai jasamu ini berubah apa enggak, berapa penurunannya kalau berubah, terus larinya kemana kalau misalkan beneran berubah kayak gitu. Habis itu kamu akan cash flow kuat nggak kalau kamu gerak sendiri. Tapi kalau nggak kuat ya, kalau ternyata nggak kuat, cari orang-orang yang bisa bantu, partner. Makanya itu kamu harus punya link yang banyak, cari orang-orang yang bisa bekerja sama bareng dengan agreement yang jelas, dengan MOU yang jelas dan lain sebagainya. Dan masukkan ke market orang-orang yang sudah switch itu tadi. Jadi misalkan marketmu switch kemana, inimu kayak gimana. Jadi mungkin ini udah nggak blamir ya, akunya jelasinnya, karena mungkin bisa sih nanti ditambahi Mbak Ana usahanya di bidang apa, problemnya apa, gini coba diketik secara detail, nanti tak bantu lah, aku ngasih apa namanya ya, istilahnya kayak ngopi bareng lah Mbak, ngopi bareng online. Kalau aku ngeteh aja. Oke, sambil nunggu Mbak Ana, mungkin teman-teman yang lain. Ya, sembari nunggu dari Mbak Ana, bisa teman-teman yang lain nih buat nanya.
mumpung Oh lagi. iya, aku mau tanya Mbak Rizka. Kenapa? Terkait, aku mau tanya, aku kan udah lama nggak ke UNER. Di sana kampusnya masih kegiatan belajar mengajarnya masih berjalan atau ya apa di sana? Selama apa Mas? Selama COVID apa Ya selama ini. gimana? COVID. Selama Kalau COVID sampai sekarang? kenapa Mas? Selama masa COVID terus sampai sekarang? Masih online Mas, sudah ini Mas. Sampai sekarang masih online? Iya. Wow. Aku udah agak lama sih pengen ke kampus gitu, pengen melihat beberapa dosen, nemuin. Ini benernya waktu yang pas sih buat teman-teman untuk explore lebih jauh. Bener-bener pengen mau cari apa namanya pengembangannya mau ke arah mana. Apakah benar-benar dites marketnya sesuai apa enggak? Karena kita prepare untuk istilahnya, aku nggak akan bilang new normal ya, tapi aku bilangnya switching market. Jadi ini teman-teman harus benar-benar prepare karena beberapa hal sudah nggak bisa benefit lagi untuk tahap yang sekarang. Kayak misalkan gimana caranya kita nge-breakdown soal BMC, bisnis model kanvas, itu sekarang sudah nggak kompeten lagi. Harus full dan lain sebagainya. Bagaimana caranya kita masuk market itu udah waktunya untuk teman-teman. Tapi ya mumpung teman-teman masih baru mulai, lebih enak yang nggak enak ini teman-teman yang udah jalan ataupun udah mulai ngerasa ini kayak kepentok dengan kondisi yang kayak gini, kita harus ngeraba mau masuk kemana, mau mengarah kemana, nanti masuknya ke arah yang kayak gimana, dan ada berapa bisa untuk ke arah sana, akhirnya habis juga gitu. Kita pun juga dampaknya juga agak lumayan. Kemarin itu sampai ke 10 gitu. Oke. Dari teman-teman yang lain mungkin ada yang mau nanya lagi sebelum kita tutup karena waktunya juga hampir malam juga ya. Tapi itu memang benar-benar basic skill sih Mbak Rizka. Jadi skill yang banget yang dimiliki sama semuanya sebelum nantinya mengarah ke pengembangannya. Jadi nanti mungkin seminar yang berikutnya ini segi bisnisnya teman-teman kayak gimana. Mungkin aku akan kasih bocoran dikit soal pandemi ini tuh arahnya kemana, dan noto dari awal itu harus gini sampai ke arah juga salah. Siapa tahu nanti 5 tahun ke depan ada yang ikut seminar di sini dan ternyata usahanya jauh lebih gede daripada aku. Amin. Roda itu muter. Roda itu Mungkin dari Mbak Ana mungkin udah ada tambahan ya. Kita bisa tutup acara pada sore hari ini. Ya, saya selaku moderator yang mewakili dari panitia pada acara pelatihan OIU volume 1 ini mengucapkan terima kasih banyak kepada Mas Amal sudah berbagi ilmunya kepada kita semua tentang kewirausahaan. Iya. Ya semoga habis dari sini kita bisa ketemu atau aku bisa ketemu salah satu dari teman-teman yang usahanya bisa lebih dan kita bisa sharing bareng nanti. Ya, nah untuk yang saya share di grup ini,
saya share di room chat ini merupakan link YouTube dari Mas Tama, boleh di-share. Boleh Waduh. Iya, sekalian buat ngebantu juga biar ilmunya semakin nambah juga ya, Mas. Nah, di sini Itu cuman Mbak. Nggak apa-apa ya tapi ya. Soal lobster air tawar aja sih. ya, juga diinfokan kepada teman-teman peserta di sini abis ini untuk jangan langsung live grup ya. Soalnya kan nanti juga berlanjut ke pelatihan KWU 2. Juga nanti akan ada pembagian sertif juga biar tidak ketinggalan. Nah, di sini juga nanti abis dari link Zoom ini kita bakal ada quiz juga nih di grup buat tentang apa aja sih yang sudah disampaikan selama barusan pematerinya gitu, buat menambah pemahaman juga kepada teman-teman yang lain. Nanti juga ada hadiahnya kok. Wah. Ya. Sekali lagi makasih buat sama sudah membagikan ilmunya kepada kita semua. Semoga ilmunya bermanfaat untuk yang mau memulai usaha atau yang lagi menjalani usaha. Iya. Iya Mas. Iya Mbak. Semoga bisa membantu teman-teman dan semoga teman-teman tetap jalan silaturahmi. Kalau bisa sih yang dari satu grup ini bisa sharing nomor HP atau kayak gimana. Karena kita nggak tahu nanti misalkan orang di sebelah kita atau di kanannya kita ke depannya 5 tahun ke depan kayak gimana dan bisa bantu kita di usaha. Itu kejadian banget aku dan itu udah 2 kali. Bermanfaat banget kejadian kayak gini. Ini kenalan aja sama teman-teman yang lain, sharing nomor HP-nya, insya Allah nanti bisa lanjut. Ya, Mas, makasih. Di sini saya sebagai moderator dari acara pelatihan KWU 1 ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Mas Sama dan juga teman-teman yang lain sudah join. Terima kasih, saya kurang lebihnya mohon maaf. Dan jangan lupa untuk ikut kuis sebentar lagi ya, buat dapetin hadiahnya. Sekali lagi buat Mas Sama dan teman-teman makasih banyak. Boleh untuk live dari room gak apa-apa. Kasih banyak Mas, Mbak, teman-teman.